Halo semua, selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya, Gita Saraswati, akan membahas mengenai volume benda putar, metode cakram, dengan sumbu X sebagai sumbu putar. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama mengenai volume benda putar. Sebelumnya, apa sih benda putar itu? Nah, jadi benda putar adalah benda yang dihasilkan dengan memutar suatu bidang mengelilingi suatu sumbu putar. Volume suatu benda putar bisa ditentukan dengan menggunakan luas penampang dari benda tersebut. Metode untuk menghitung volume dari benda putar berdasarkan luas penampangnya ada 3 metode, yaitu pertama, metode cakram, kedua, metode cincin, ketiga, metode kulit tabung. Secara khusus, saya akan membahas mengenai metode cakram. Metode cakram adalah metode untuk menghitung volume dari benda putar yang luas penampangnya merupakan sebuah cakram melingkar dengan jari-jari R. Lebih detailnya, saya akan membahas mengenai metode cakram dengan sumbu X sebagai sumbu putar. Pada metode cakram dengan sumbu X sebagai sumbu putar, partisi yang dapat kita buat adalah partisi sejajar sumbu Y. Jadi, untuk menentukan volume benda putarnya, terlebih dahulu kita harus mencari delta V, di mana delta V sama dengan pi R kuadrat H. Pi R kuadrat itu adalah luas sebuah lingkaran, di mana seperti yang kita ketahui, lingkaran merupakan penampang dari benda putar. Sedangkan H itu adalah tinggi dari benda putar. Sehingga, untuk menentukan rumus volume benda putarnya, kita hanya perlu mengintegralkan delta V. Jadi, V sama dengan integral A sampai B pi R kuadrat dx. Selanjutnya, kita pindahkan pi ke depan. Jadi, sama dengan pi integral A sampai B R kuadrat dx. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah kita sudah memahami materi tadi, kita akan berlanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal pertama yaitu sebuah daerah A dibatasi oleh garis Y sama dengan X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Dengan membuat partisi sejajar sumbu Y, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah A diputar mengelilingi sumbu X. Kemudian, untuk menjawab soal tersebut, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menggambar daerah A. Seperti yang diketahui dalam soal, daerah A dibatasi oleh garis Y sama dengan X, Y sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Ketiga garis tersebut akan kita gambar pada bidang kartesius. Gambarnya bisa kalian lihat pada video ini. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa garis Y sama dengan X ditandai dengan garis yang berwarna merah. Kemudian untuk garis Y sama dengan 0 ditandai dengan garis yang berwarna biru tua. Terakhir, yaitu garis X sama dengan 1 ditandai dengan garis yang berwarna biru muda. Pada gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa daerah A merupakan daerah yang dibatasi oleh ketiga garis tersebut. Sehingga di sana daerah A itu berbentuk segitiga. Kemudian, kita kembali lagi kepada soal. Di soal kita diminta untuk membuat partisi yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kita gambar partisi yang sejajar sumbu Y. Kemudian, kita diminta untuk menghitung volume benda putar
jika daerah A diputar mengelilingi sumbu X. Jadi di sini sumbu putarnya itu adalah sumbu X. Saya gambarkan tanda di sumbu X bahwa daerah A diputar di sana. Sehingga kita perhatikan daerah A. Kemudian bayangkan bahwa daerah A diputar mengelilingi sumbu X atau diputar mengelilingi garis yang berwarna biru tua. Dari sana terlihat bahwa akan berbentuk sebuah cakram. Kemudian, setelah mengetahui bahwa itu berbentuk cakram, maka dapat kita cari nilai R dan nilai H. R adalah jari-jari atau jarak kurva dengan sumbu putar. Nah, untuk lebih mudahnya, kalian bisa perhatikan gambar. Dari gambar, untuk mencari nilai R, kalian perlu mengetahui batas atas partisi dan batas bawah partisi. Batas atas partisi itu adalah garis Y sama dengan X. Dan batas bawah partisi itu adalah garis Y sama dengan 0. Jadi, untuk menentukan jari-jari, kita perlu mengurangkan batas atas partisi dengan batas bawah partisi. Sehingga rumusnya menjadi R sama dengan Y1 min Y2. Itu kita substitusikan menjadi X dikurangi dengan 0. Sehingga nilai R itu adalah X. Selanjutnya, kita mencari nilai H. Seperti yang kita ketahui, H itu adalah tinggi benda putar. Jadi, perhatikan gambar. Di gambar, dapat kita ketahui bahwa H itu sama dengan lebar dari masing-masing partisi. Nah, di daerah A ada banyak partisi yang tidak kita tahu berapa jumlahnya. Jadi, lebar dari masing-masing partisi tersebut adalah delta X. Akibatnya, H juga bernilai delta X. Selanjutnya, kita akan mencari delta V. Seperti pada penjelasan sebelumnya, delta V rumusnya adalah pi R kuadrat H. Kemudian kita substitusikan nilai R dan H. Didapatlah pi X kuadrat dikali delta X. Selanjutnya, untuk menentukan volume benda putar, kita perlu mengintegralkan delta V. Jadi, V sama dengan integral pi X kuadrat dx. Di sini integral memiliki batas bawah dan batas atas yang dapat kita cari dengan memperhatikan partisi. Nah, pada gambar, partisi sejajar dengan sumbu Y. Jadi, untuk menentukan batas bawah dan batas atas dari integral, kita perlu memperhatikan batas kiri dan batas kanan dari cakram atau dari benda putar. Nah, batas kiri dari benda putar itu adalah 0. Sehingga batas bawah dari integral adalah 0. Dan batas kanan dari benda putar adalah 1. Sehingga batas atas dari integral adalah 1. Nah, kemudian selanjutnya pi kita pindahkan ke depan menjadi pi integral 0 sampai 1 X kuadrat dx. Selanjutnya, kita integralkan X kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Didapatlah pi dalam kurung 1/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Selanjutnya, kita substitusikan 1 dan 0. Itu sama dengan pi dalam kurung, substitusikan 1 terlebih dahulu, jadi 1/3, kemudian dikurangi dengan substitusikan 0 ke 1/3 X pangkat 3, jadi 0. Sehingga 1/3 dikurangi dengan 0 menjadi 1/3. Dan 1/3 dikalikan dengan pi menjadi 1/3 pi. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai dari V
volume benda putar. Dan untuk satuannya, karena di sini adalah volume, maka satuannya adalah satuan volume. SV di sini adalah satuan volume. Oke, kita next ke soal kedua. Nah, di soal kedua dijelaskan bahwa suatu daerah P dibatasi oleh garis X sama dengan Y kuadrat, X sama dengan 9, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Dengan membuat partisi sejajar sumbu Y, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah P diputar mengelilingi sumbu X. Kemudian, untuk menjawab soal tersebut, langkah-langkah yang kita ambil sama dengan langkah-langkah untuk menjawab soal sebelumnya. Jadi, kita harus menggambar daerah P terlebih dahulu, di mana daerah P itu adalah daerah yang dibatasi oleh garis-garis yang telah disebutkan dalam soal. Garis-garis yang telah disebutkan dalam soal tersebut kita gambar pada bidang kartesius hingga menemukan daerah P. Sebenarnya kita menemukan dua daerah, yaitu daerah di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Namun, untuk menghitung volume benda putarnya, kita bisa memilih salah satu, bisa menggunakan yang di atas sumbu X atau yang di bawah sumbu X, karena hasilnya sama saja. Di sini, saya menggunakan daerah yang di atas sumbu X. Nah, kenapa kita bisa menemukan dua daerah? Itu karena salah satu garis pembatas yang disebutkan dalam soal merupakan fungsi kuadrat. Jadi, akan ditemukan dua daerah. Selanjutnya, kita kembali ke soal. Nah, pada soal, kita diminta untuk membuat partisi yang sejajar dengan sumbu Y. Jadi, kita gambarkan partisi yang sejajar dengan sumbu Y. Setelah itu, kita diminta untuk menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah P diputar mengelilingi sumbu X. Nah, dari sana kita ketahui bahwa sumbu putarnya adalah sumbu X. Jadi, saya menggambarkan suatu tanda di sumbu X untuk menyatakan bahwa daerah P akan diputar di sana. Kemudian kita kembali lagi kepada gambar. Di gambar, perhatikan daerah P. Nah, daerah P kita bayangkan berputar mengelilingi sumbu X atau garis yang berwarna ungu. Setelah kita bayangkan berputar, maka terlihat bahwa daerah P yang diputar mengelilingi sumbu X akan membentuk cakram. Setelah mengetahui bahwa bentuknya adalah cakram, maka kita dapat mencari nilai R dan nilai H. Namun, sebelum itu, kita harus memastikan bahwa garis-garis pada gambar itu sudah dalam bentuk fungsi X. Di soal ada garis X sama dengan Y kuadrat. Nah, itu kita perlu ubah menjadi fungsi dalam X. Itu akan menjadi Y sama dengan akar X. Dari sana, kita akan berlanjut mencari R, di mana R dapat kita cari dengan mengurangkan batas atas partisi dengan batas bawah partisi. Seperti yang kita lihat pada gambar, batas atas partisi yaitu Y sama dengan akar X, dan batas bawah partisi yaitu Y sama dengan 0. Maka, rumus R sama dengan Y1 min Y2. Y1 yaitu akar X dan Y2 yaitu 0. Maka, akar X dikurangi dengan 0 sama dengan akar X. Didapatlah R sama dengan akar X. Kemudian, untuk mencari nilai H, di mana H itu adalah tinggi dari benda putar, itu sama dengan cara mencari H di soal sebelumnya. Kita ketahui H adalah lebar dari partisi, maka H sama dengan delta X. Maka
Selanjutnya kita dapat menentukan delta V. Delta V sama dengan Pi R kuadrat H. Kita substitusikan nilai R dan nilai H ke dalamnya. Maka didapat delta V sama dengan Pi X kali delta X. Selanjutnya, untuk menentukan volume benda putar, kita perlu mengintegralkan delta V, di mana kita harus mencari batas integral terlebih dahulu. Nah, batas integral dapat kita lihat pada partisi. Di gambar, kita ketahui bahwa partisi sejajar dengan sumbu Y. Maka, untuk menentukan batas integral, kita perlu mengetahui batas kiri dan batas kanan dari cakram. Batas kiri cakram itu adalah 1, sehingga batas bawah integral juga 1. Sedangkan batas kanan cakram itu adalah 9. Maka batas atas dari integral adalah 9. Selanjutnya, baru kita mencari nilai dari volume benda putar. V sama dengan integral 1 sampai 9 Pi X dx. Itu kemudian Pi kita pindah ke depan. Menjadi Pi integral 1 sampai 9 X dx. Sama dengan Pi X-nya kita integralkan dengan batas 1 sampai 9. Itu menjadi setengah X kuadrat dengan batas 1 sampai 9. Selanjutnya, Pi dalam kurung kita substitusikan 9 ke setengah X kuadrat. Itu hasilnya adalah 81/2. Kemudian kita kurangkan 1 substitusikan ke setengah X kuadrat. Itu hasilnya adalah setengah. Jadi, Pi dikali dengan 81/2 dikurang dengan setengah. Itu sama dengan Pi dalam kurung 80/2. 80/2 itu adalah 40. Jadi, 40 dikali Pi adalah 40 Pi dengan satuan volume. Oke, itu dia pembahasan kali ini mengenai volume benda putar metode cakram dengan sumbu X sebagai sumbu putar. Dan nantikan juga video-video pembahasan lainnya ya. See you!